Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rosita dengan NIM 1948201049 dari mahasiswa Stikes Harapan Ibu Jambi, program studi farmasi semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan pil. Menurut buku Farmakope edisi 3, pil adalah sediaan berupa massa bulat yang memiliki satu atau lebih bahan obat. Sedangkan menurut Leerboek der Reseptur, pil adalah salah satu sediaan padat yang berbentuk bola kecil dengan massa 100-500 mg. Pil kecil yang beratnya kira-kira 30 mg disebut granula, sedangkan pil besar yang beratnya lebih dari 500 mg disebut boli. Selanjutnya yaitu syarat sediaan pil. 1. Homogen ukuran, bentuk, warna dengan dosisnya. Yang kedua, mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu. Dan yang ketiga, mempunyai waktu hancur tertentu. Macam-macam sediaan pil. 1. Bolus yang beratnya lebih dari 300 mg. Ada pil yang beratnya sekitar 60-300 mg. Ada granul yang beratnya 1/3 sampai 1 grain atau 1 grain sama dengan 64,8 mg. Dan parful yang beratnya kurang dari 1/3 grain. Adapun keuntungan kita menggunakan sediaan pil yaitu 1. Mudah digunakan. Yang kedua, rasa pahit yang dapat ditutupi. Yang ketiga, relatif lebih stabil dibandingkan serbuk dan solusion. Yang keempat, sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya lambat. Formula sediaan pil terdiri dari bahan obat dan tambahan. Bahan obat wujudnya ada 3, yaitu padat, setengah padat, dan cair. Sedangkan tambahan ada 6, yaitu pengisi, pengikat, pembasah, pemecah, penabur, dan penyalut. Baiklah, selanjutnya yaitu cara pembuatan pil. Yang pertama, hitung bobot bahan obat. Yang kedua, tentukan macam dan jumlah bahan tambahan. Yang ketiga, lakukan pencampuran bahan obat dengan bahan pengisi, pengikat, dan pemecah. Yang keempat, tambahkan pembasah sedikit demi sedikit. Yang kelima, masukkan pil yang sudah jadi, pindahkan ke kertas perkamen. Yang keenam, pindahkan ke papan pemotong pil yang sudah diberi penabur. Yang ketujuh, dipotong dengan pemotong pil, atau jika kita tidak mempunyai alat pemotong pil bisa menggunakan tangan dengan cara memutar sambil menekan sedikit sampai berbentuk bulat. Yang terakhir, setelah bulat, masukkan ke dalam wadah sambil dihitung. Oh ya, dan juga jangan lupa diberi etiket ya. Baiklah, sekian video dari saya. Maaf jika suara saya serak karena saya sedang pilek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rosita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan suspensi. Pengertian suspensi sendiri di sini adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawanya. Sediaan suspensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, suspensi oral. Yang kedua, suspensi tetes telinga. Dan yang ketiga, suspensi injeksi. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam sediaan suspensi yang pertama yaitu disimpan di dalam kotak obat. Yang kedua, hindari dari cahaya matahari. Yang ketiga, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan yang keempat, jangan lupa dikocok dahulu sebelum dituang. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah 1. Ukuran partikel, yang kedua kekentalan, dan yang ketiga jumlah partikel. Metode pembuatan suspensi dibagi menjadi 2, yaitu metode dispersi. Artinya, dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam musilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Dan yang kedua, metode presipitasi adalah zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air.
Sistem pembentukan suspensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem flokulasi, yang artinya dalam sistem flokulasi partikel terflokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi kek dan mudah tersuspensi kembali. Yang kedua, sistem deflokulasi. Dalam sistem ini deflokulasi partikel diflokasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen di mana terjadi agregasi, akhirnya terbentuk kek yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Selanjutnya yaitu penilaian stabilitasi suspensi. Yang pertama yaitu volume sedimentasi, yang kedua derajat flokulasi, dan yang ketiga selanjutnya yaitu penilaian stabilitasi suspensi. Yang pertama yaitu volume sedimentasi, yang kedua derajat flokulasi, yang ketiga metode rheologi, dan yang keempat perubahan ukuran partikel. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.